Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di catatan Lita. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa banget nih di subscribe dulu. Jangan lupa dinyalakan loncengnya. Like video ini, komen, and share pastinya. Oke guys, di video kali ini aku tuh mau bahas mengenai teorema Pythagoras. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal dan juga rumus, alangkah baiknya kita ke tahapan pertama nih, mengenal dulu segitiga. Apa aja sih bagian-bagiannya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada hurufnya, yaitu ada huruf A, huruf B, dan huruf C. Nah, teman-teman perhatikan, jadi di huruf A ini menunjukkan ini merupakan tinggi dari segitiga ini guys. Jadi untuk A ini merupakan tinggi, sedangkan B ini merupakan alas dari segitiga, dan C ini merupakan sisi miring dari segitiga. Jadi teman-teman harus pahami dulu bagian-bagiannya, yaitu A ini merupakan tinggi dari segitiga, B ini menunjukkan alas dari segitiga, dan C ini merupakan bagian dari sisi miring dari segitiga ini guys. Oke guys, setelah teman-teman semua sudah paham ya bagian per bagiannya, kita masuk ke rumus dari segitiga atau Pythagoras ini ya. Di sini udah ada dua buah segitiga. Bentuknya berbeda tapi bagian-bagiannya ini sama guys. Bisa teman-teman lihat di sini untuk huruf A, B, dan C dari masing-masing segitiga. Langsung saja kita ke rumus-rumusnya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk mencari A dari segitiga, yaitu bagian tingginya, itu kita bisa menggunakan rumus yaitu A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke, ketika kita diminta untuk mencari A, berarti C dan B itu udah kita ketahui guys, jadi tinggal masukin aja ke rumusnya. Dan ketika kita diminta untuk mencari B-nya, B ini merupakan alas ya, alas dari segitiga. Maka kita bisa menggunakan rumus B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke. Sekali lagi, jadi jika kita diminta untuk mencari bagian alas dari segitiga atau B-nya, ini rumus yang akan kita gunakan adalah B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Selanjutnya ketika kita diminta untuk mencari C atau bagian sisi miring dari segitiga ini, kita bisa menggunakan rumus C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ketika kita diminta untuk mencari C, maka A dan B ini udah kita ketahui guys, jadi tinggal masukin aja ke rumus. Jadi mudah banget. Kalian harus pahami dulu tiap rumusnya. Ketika diminta untuk mencari A, rumusnya apa? Ketika kita diminta untuk mencari alasnya, yaitu B-nya, itu rumusnya yang mana? Dan ketika kita diminta untuk mencari yang C, kita harus tahu juga rumusnya yang mana. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan soalnya ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah segitiga dengan keterangannya. Yang diketahui adalah alas yaitu B sama dengan 4 dan C-nya sama dengan 5. Yang ditanya adalah A. Jadi kalau teman-teman sudah memahami setiap rumus yang akan kita gunakan, maka teman-teman bisa menggunakan rumus ini ya. A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke, yang diminta adalah mencari tinggi dari segitiga atau A lambangnya. Jadi langsung aja kita masukin ke rumus dari angka-angka ini, yaitu A sama dengan akar dari C. C di sini kan yang diketahui adalah 5 ya. Kita masukin ke rumusnya yaitu 5 kuadrat. Kemudian kita kurangi dengan B. B-nya adalah 4. Jadi 4 kuadrat. Oke. Langsung kita tulis A sama dengan akar dari 5 kuadrat. 5 kuadrat itu berarti 5 dikali 5 ya guys. Ketika 5 dikali 5 maka hasilnya adalah 25. Langsung kita tulis 25. Sedangkan 4 kuadrat ini sama aja dengan 4 dikali 4. 4 dikali 4 hasilnya adalah 16.
Jadi udah nemu ya di sini. Angka selanjutnya adalah kita kurangi 25 dikurangi 16. Jadi 25 dikurangi 16 itu kan hasilnya adalah 9 ya guys. Maka langsung kita tulis A sama dengan akar dari 9. Akar dari 9 ini hasilnya adalah 3. Nah, kita sudah menemukan hasilnya. Jadi yang diketahui sisi tinggi dari segitiga yaitu A sama dengan 3 cm. Gimana guys? Mudah kan? Jadi kalian harus pahami dulu rumus apa yang akan kita gunakan. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Masih sama pembahasan kita tentang mengenai Pitagoras. Teman-teman perhatikan di sini sudah diketahui A sama dengan 8, B sama dengan 6. Yang diminta adalah mencari C-nya atau sisi miringnya ya guys. Nah, rumus yang akan kita gunakan yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Oke, ketika teman-teman sudah memahami rumus apa yang akan kita gunakan, langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Kita tulis di sini yang diminta adalah C. Jadi C sama dengan akar dari A kuadrat. A-nya adalah 8. Jadi 8 kuadrat ditambah B. B-nya adalah 6 ya. Jadi 6 kuadrat. Bentar. Aku hapus dulu angka kuadrat dari angka 6-nya biar lebih jelas. Oke, lanjut. Jadi C sama dengan akar dari 8 kuadrat. 8 kuadrat ini berarti 8 dikali 8 ya guys. Hasilnya adalah 8 dikali 8 hasilnya adalah 64. Ditambah 6 kuadrat. Nah, 6 kuadrat ini kan 6 dikali 6 ya. Hasilnya adalah 36. Kita tulis. Nah, langkah selanjutnya C sama dengan akar dari, kita hitung nih guys, 64 ditambah 36. Hasilnya berapa sih? Ya benar, hasilnya adalah 100 ya. Jadi C sama dengan akar 100. Ini masih bisa langkah selanjutnya yaitu akar dari 100 itu berapa guys? Ya benar. Jadi akar dari 100 itu adalah 10. Jadi di sini kita udah menemukan sisi miring dari segitiga ini, yaitu C sama dengan 10 cm. So, untuk soal ini jadi tingginya adalah sebesar 8 cm, kemudian alasnya 6 cm, dan yang baru kita cari tadi yaitu sisi miringnya adalah 10 cm. Oke guys, sampai di sini penjelasan dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih buat yang sudah menyimak video ini. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya.